Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market koreksi dan lumayan signifikan untuk hari ini ya. Totalnya sebesar 2,3% dengan total market cap di angka 3,35 triliun US dollars. Nah, untuk BTC kita bisa lihat di sini ya lumayan berantakan. Jadi struktur 107.249, MA20 dan juga struktur 106.238 jebol semua ya. Ya gue harap sih lu udah gak terlalu kaget ya, karena kita sudah bahas dari tanggal 27 Mei kemarin. Ya ini ada bearish spinning top begitu ya, walaupun ada yang kemarin sempat konyol ya, wah apa yang bearish, bullish justru. Ini mau dibawa kemanapun, bearish spinning top itu nggak akan jadi bullish begitu ya. Ya gini, I get it. Ya pola candle itu ya nggak pasti akan terjadi. Ada juga fake outnya begitu ya. Kayak kita kasih waktu itu contoh kan, kayak fake out tuh pernah terjadi di mana ya? Di contohnya itu ada di, aduh sampai lupa gua. Soalnya jarang ya. Spinning top tuh lebih seringnya koreksi. Kayak kita ambil contoh buat koreksi lebih gampang ya. Ya sekarang koreksi. Lalu di mana lagi contoh koreksi itu ya, spinning top. Di sini koreksi gitu ya. Lalu ada lagi di daerah sini ya. Ini spinning top koreksi begitu. Jadi lebih banyak contoh koreksinya ya. Ya gue ngerti memang ada kok kemungkinan pola candle itu ya fake out begitu. Tapi nggak bisa kita bilang tanggal 27 Mei kemarin itu bullish begitu ya, tapi ada aja yang seperti itu ya. Jadi ingat, market itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pergerakannya ya. Market itu punya pemikiran sendiri ya. Nah kita itu yang harus peka terhadap pemikiran dia, jangan kebalik kita yang wah enggak, market harus ngikutin keinginan gua. Kalau udah punya cara berpikir seperti itu gampang sekali rungkat begitu ya. Nah, selain dari spinning top ya kita sudah bahas kemarin bahwa ini terbentuk suatu lower high. Nah, lower high bisa mengundang lower low, kejadian lagi. Ya udah, berarti intinya apa? Ini ada potensi bisa terjadi corrective movement yang lebih dalam. Kenapa? Karena ya ini lower high and then lower low terbentuk gitu ya. Nah, mana yang nahan? We'll never know. Support selanjutnya kita nggak pernah bisa tahu. Karena kalau pecah struktur ya kita sudah pernah bahas, pecah struktur tuh ya bisa cepat baliknya ya, kayak di sini nih. Ini kan pecah struktur nih ya. Ternyata cuma mantul di sini, lanjut lagi aja, naik lagi, bisa. Tapi kalau pecahnya ternyata lebih dalam, momentumnya lebih kuat para bears, nah ini bisa sedalam ini juga. So, lagi-lagi potensi reversal ini kita nggak pernah bisa tahu dia akan mantulnya di support mana, begitu. Jadi jangan coba tebak-tebakan deh, ya. Please, jangan coba tebak-tebakan. Nanti sama jatuhnya kayak di sini nih, ya. Wah, ngapain beli sekarang? Nanti BTC bakal ke 95.000 lagi. Percaya sama gua, percaya sama gua. Udah nggak nyampe, udah nggak kena, tinggal diem 1000 bahasa. Jadi kuncinya apa? Ya DCA aja, begitu. Ya kita dapat beberapa support nih, ya DCA. Gitu. Jangan cuma ditonton, tapi dilakukan gitu ya. Ingat, kalau cuma apa namanya, kalau nggak ada actionnya, itu nggak akan terjadi apa-apa. Ya. Tapi ingat, DCA itu berbeda dengan apa ya, kadang-kadang kan suka gini, bang peluru gue udah habis. Hah, kok bisa udah habis padahal support baru berapa banyak gitu ya. Kayak di sini support baru kena 3 kan, mana 3 kena 2 ya, karena EMA 20 dan ini nyatu kan ya. Wah udah habis loh, kok bisa udah habis? Iya soalnya cuma dibagi 2. Wah itu nggak beda jauh sama all in ya. Untuk DCA itu minimum dibagi 10, idealnya lebih banyak begitu pelurunya ya. Supaya apa? Ya supaya kalau sampai terjadi corrective movement yang lebih dalam, lu ada pelurunya begitu ya. Karena ya paling males tuh kalau kayak gitu ya, udah nunggu-nunggu kapan nih drop, udah waktunya drop cuma 2 kali DCA habis. Wah ya, jadi ingat minimal dibagi 10. Jadi misalkan lu punya dana 10 juta gitu ya, nah minimal per sekali nembak itu 1 juta gitu ya. Lebih bagus lagi kalau misalkan gue bikin 20 peluru bang, jadi sekali DCA 500.000 gitu misalkan dengan modal 10 juta, itu juga boleh ya. Tapi intinya apa? Intinya jangan terlalu sedikit turunnya ya. Dan gini, jangan diulang-ulang ya. Misalkan ada masa-masa seperti ini nih ya. Nah ini kan struktur nih, retest lu beli terus, jangan ya. Cuma perlu beli sekali aja, maksimum 2 kali di tempat yang sama. Karena kalau lu beli di tempat yang sama 10 kali gitu misalkan ya, karena dia retest terus ya, habis juga pelurunya ya. Oke, next kita geser ke news. Untuk news ini datang dari US, di mana ya
permainan tarif Trump ini sekarang diblok oleh US Court ya. Nah, jadi kita bisa di sini ya, tarif plannya ini dianggap ilegal oleh US Federal Court ya, dan ini ya tentunya jadi makin panas nih ya. Nah, tetapi ya White House sekarang sudah filed a notice of appeal ya, mereka sudah aju banding gitu ya, supaya tarif ini tetap diberlakukan. Ya, tapi intinya apa, sudah mulai ada perlawanan dari Federal Court. Ya, ini disebutnya sebagai eh, tarif plan yang ilegal begitu ya. Nah, mungkin beberapa dari lu bertanya, "Loh, Bang, ini kan kayak kesannya kan jadi kayak ketunda nih Bang ya. Kenapa market malah lanjut turun?" Dan ini bukan cuma Bitcoin ya. Kalau lo perhatiin di sini S&P 500 juga drop kemarin ya kalau gue cek. Nah ya sempat drop juga kemarin. Walaupun ya ada recovery lah, lebih mending dibandingkan dengan BTC. Tapi dia juga ada drop dulu gitu ya. Nah kenapa bisa seperti ini? Ini teori gue ya. Ini teori gue. Mungkin orang-orang udah muak dengan ini ya. Jadi menurut orang ini dianggap sebagai orang-orang di US ya sebagai ini sebagai suatu ketidakpastian lagi gitu menurut gue ya. Nah jadi ya semoga ini cepat-cepat beres lah ya, karena setiap kali ada urusan tarif sekarang market tuh jadi volatile ya. Volatile tuh bisa ke atas maupun ke bawah begitu. So ya semoga ini urusan tarif dibatalin semua ya. Ini kalau semua tarif dibatalin lalu ya inflasi masih terus under control ya. Nah itu udah nggak ada alasan lagi buat the Fed tidak minimal menghentikan QT. Ya kalau dia mulai menghentikan QT, apalagi kalau interest rate mulai turun, nah disitulah ya kripto akan lebih subur lagi. Terutama alts, ya alts akan lebih subur kalau dalam kondisi yang liquidity lebih banyak. Gitu. Jadi ya kalau ditanya lebih enaknya seperti apa untuk perspektif kita sebagai investor kripto maupun risk on asset, ya semoga ini ditolak. Terus udah si Trump nyerah, nggak pakai appeal lagi. Kalau itu bisa terjadi, ada potensi ya ini market akan lebih ada kejelasannya begitu. Kalau gua perhatiin itu sekali lagi ya, ini sekali lagi teori gua. Teori gua ini kenapa malah market drop setelah tarif ini di challenge ya, karena orang-orang sudah melihatnya ini pokoknya setiap kali ada news tarif ini ada ketidakpastian lagi, dan market cenderung nggak suka dengan ketidakpastian, makanya ya cenderung drop gitu. Dan selain dari itu juga kalau lo perhatiin ya memang secara struktur juga udah mulai membentuk lower high kan ya, mulai membuat lower high. So ya secara TA juga tidak mendukung begitu ya. Ya intinya apa, kalau secara fundamental tarif ini semoga semua dibatalkan ya, supaya tidak ada lagi ketidakpastian yang seperti kemarin-kemarin lagi, dan supaya tidak ada permainan lagi ya. Kemungkinan besar ya yang akan disorot oleh si US Court ini adalah mengenai cara si Donald Trump memberlakukan tarifnya. Diberlakukan, naikkan sampai berapa ratus persen, udah gitu tiba-tiba ditunda gitu ya, terus nembak lagi ya, kayak ditembak diambil gitu ya, kayak apa ya, jadi kayak dimainin rasanya ya. Mungkin itu yang menjadi permasalahannya ya. Ya semoga ini semua dibatalin ya, ini semua dibatalin. Jadi udah tidak ada alasan lagi buat si Jerome untuk minimal tidak menghentikan QT gitu ya, karena kan dia sudah bilang berkali-kali di FOMC kemarin juga masih sama tuh nadanya ya. Tarif yang bikin potensi inflasi itu masih ada ya, potensi inflasi bisa kembali lagi naik itu karena tarif ya. Kalau tarifnya udah dibatalin, nah udah si Jerome udah nggak ada alasan lagi buat ya menahan begitu. At least mulai ada penurunan interest rate yang nggak harus gila kayak 2021 ya, tapi mulai ada gitu ya. Oke. Next, economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar Core PCE. Ya, Core PCE penting kenapa? Karena ini adalah data inflasi. Jadi inflasi itu ada PPI, PCE, CPI ya. Nah, jadi ya itu. Ya semoga ini semua data-datanya itu ya lebih bagus daripada forecast kalau bisa ya. Ini kan forecastnya di 2,5, kalau bisa di bawahnya lagi begitu ya. Kalau bisa di dua rendah lah, kayak CPI kan udah bagus, udah 2, berapa terakhir ya, 2,1 2,2 ya, bukan lumayan rendah lah gitu ya. Nah semoga data inflasi semakin rendah, pengangguran mulai meningkat ya kan. Kemarin seperti dibahas tuh di FOMC ya, pengangguran lebih tinggi dibandingkan data sebelumnya ya. Nah jadi ya kalau ditambah lagi dengan inflasi yang makin turun, tarif dibatalin, udah deh ya, itu kombinasi yang paling intiri akan bagus ya, dan kemungkinan besar akan mulai ada
ya penurunan interest rate atau at least gini lah ya, possibility untuk penurunan interest rate maupun pemberhentian QT semakin besar dengan inflasi makin turun, tarif dibatalin, dan juga pengangguran di US mulai meningkat secara perlahan-lahan. Jangan ekstrim juga, karena kalau ekstrim juga ya bisa bikin berantakan juga. Ya jadi memang kondisinya sedikit bikin ini ya, bikin gatal nih, nyebelin nih ya. Kayak udah mau tapi belum begitu ya. Next ada Chicago PMI ya. Jadi hari ini akan ada PCE dan Chicago PMI ya. Ini untuk PCE keluar di setengah 8. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Next kita lihat dulu di XY. Untuk di XY kondisinya itu wah kemarin sempat ngedrop dengan signifikan ya. Nah tapi lagi-lagi nih saat dia ngedrop signifikan tapi urusannya tarif ya BTC-nya sering ikutan juga begitu ya. Ya karena udah berapa kali juga disebutin sama si Jerome ya bahwa tarif ini akan sangat berpengaruh terhadap inflasi. Nah itu mungkin membuat risk on asset jadi lebih cenderung melawan normalnya begitu ya. Jadi saat normalnya di XY turun biasanya kripto risk on asset in general menguat begitu. Tapi kalau udah urusan tarif di XY-nya turun, BTC-nya juga turun gitu. Risk on asset-nya juga cenderung turun gitu ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya. Ini karena gejolaknya kemarin cukup gila sampai bisa di sini kayak error ya. Ya intinya dia di close di bawah dari EMA 50. Tapi hari ini mulai retest lagi ke EMA 50 sebagai resisten. Jadi kita lihat apakah dia akan mulai rally lagi atau tidak ya. Tapi ya balance sheet sih terakhir ya masih begitu ya. Malah makin turun lagi ya. Ya pokoknya ekstra hati-hati aja. Keep it at max 60-40, jangan lebih dari 60-40 ya. Tentunya 60-nya BTC ya, jangan kebalik ya. Oke, itu kurang lebih untuk makronya kali ya. Makronya udah beres. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Jadi Margex ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures, walaupun kita juga bisa convert di sini ya, seperti ke BTC, ETH dan lain-lain. Ya, tetapi kalau gue perhatiin di sini, fokus mereka itu lebih ke trading futures. Nah, apa saja yang unik? Yang unik yang pertama mungkin yang paling menarik adalah mereka ini sedang ada event. Ya, jadi ada trading competition yang price poolnya sebesar 1000 USD. Ya, jadi setiap 1 juta dalam bentuk volume ya in trades ini adds 100 USD. Ya, ini kemungkinan besar dalam bentuk kredit ya, jadi bisa tambahan lagi untuk margin lo lah begitu. Ini berlangsung dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 30 Juni. Nah, seperti yang gue tadi sudah ngomong di depan ya, ini fokusnya lebih ke futures, maka dari itu lebih cocok untuk intermediate sampai ke advance ya, karena untuk para newbie ya lebih baik fokus dulu TA-nya, pelajari dulu dengan baik, punya SOP yang tepat ya. Nah, baru mulai. Dan itu pun gue sarankan cobain dulu si live demonya. Live demonya udah lancar, nah silakan bisa lagi juga lo tinggal langsung perpetual futures begitu. Dan di sini rata-rata leverage-nya bisa sampai ke 100x begitu ya. Nah, lalu kalau kita juga di sini ya, mereka itu sudah usernya mencapai 500.000, daily trade-nya 180, dan yang ini penting juga nih ya, $0 loss di sini ya. Jadi tidak ada dana klien yang pernah hilang ya. Dan dia sudah serve 153 countries ya. Nah, selain itu juga di sini mereka ada copy trade ya, dan juga beberapa hal yang unik juga mengenai si Margex ini adalah mereka ini memiliki liquidity yang bagus ya. Jadi buat lo yang mungkin masih ngerasa, aduh bang ini kadang-kadang gue trading futures tuh masih ordernya nggak kemakan lah ya, lalu si order booknya jauh gitu si buy sell-nya. Nah di sini nggak, mereka liquidity-nya very good ya. Lalu juga mereka di sini ada MP Shield system, jadi akan lebih secure lagi. Copy trading dengan one click dan juga live supportnya 24 hours. Jadi ya cukup menarik lah ya. Buat lo yang pengen coba silakan bisa menggunakan link referral di bawah ya, dan juga buat lo yang tertarik untuk ikutan eventnya, ini masih cukup panjang sampai tanggal 30 Mei ya.
Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik untuk coba trade di Margex, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link reflect kita di bawah dan mulai trade di Margex. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC bagi lo yang buka posisi long, yang agresif sayangnya cut loss ya. Cut loss karena daily close bukan cuma di bawah dari 1 tapi di bawah dari 3 support ya. Nah, tetapi buat lo yang buka posisi long dan tutup di jam 7 lah ya, karena kan kita tahu jam setengah 8 kemarin itu kan ada data penting ya. Kemarin itu setengah 8 keluar data apa? GDP ya. Nah, buat tutup ya berarti tutup jam 7-an lah ya. Gua tuh tutup jam 7.15 ingat gua karena ya belum kena target TP-nya ya. Buat lu yang tutup di jam 7-an lah ya di daerah sini ya berarti masih dalam keadaan profit ya. Kalau gua masih profit sekitar 1% ya, 1% lah ya. Ya, not bad, masih kena inilah, masih kena target lah 1 sampai 5 kan paling gede-gedenya ya. Oke, jadi itu buat posisi long kemarin. Jadi yang konservatif TP ya udah beres, buat yang agresif sayangnya cut loss. Nah, selanjutnya besok kita ada potensi bisa buka posisi long karena hari ini sudah terjadi retest pertama di angka 104.944. Ya kita lihat besok seperti apa. Jangan-jangan ada potensi juga buat nge-short. So we'll see. Next, posisi spotnya ada di angka 104.944,75, 103.000 lebih 62 USD dan 101.199 ya. Itu tempat untuk DCA spot ya. Nah, untuk posisi selanjutnya itu di Ethereum ya. Di Ethereum kita bisa di sini posisi futuresnya, posisi longnya ya. Gua kemarin kena SL plus sayangnya ya. Jadi cuma profit super tipis ya, cuma ya 30 ya berarti sekitar 0,3%-an ya. Jadi ya gua kalau misalkan mau dibiarin aja tidur gua biasa pasang SL ya. Dan SL tuh nggak harus selalu minus ya, bisa SL plus begitu, dimana misalkan nih lu udah profit nih retest 1 retest 2 ya udah kebuka posisi long. Nah, lu pasang SL plus dinaikin sedikit aja, yang penting lu fee-nya ketutup lah, begitu fee-nya ketutup dan mungkin profit sedikit ya. Ya kita lihat gue udah pasang TP di sama 200 ternyata nggak kena, jadi malah kena SL plus. Ya sudah nggak apa. Ya kebetulan memang hari ini juga jebol. So ya tergantung. Kalau lu agresif mungkin kena cut loss ya. Buat yang konservatif, konservatif kan sebenarnya bisa di sini ya. Walaupun tipis sih profitnya tapi tetap ada ya. Kalau di sini berarti profitnya berapa nih? Ya lumayan lah, masih 1,16% ya. Ya kalau gua sayangnya kena SL plus ya, tapi nggak apa ya. Jadi tergantung. Lagi-lagi ya cara untuk trade futures itu banyak sekali. Ya lu mau pakai cara lu boleh, lu mau pakai cara gua dicampur pakai cara lu boleh, terserah. Tapi yang penting harus jelas. SOP masuknya jelas, keluarnya jelas ya. Jadi jangan sampai masuk pakai feeling, keluar pakai feeling. Itu adalah alamat untuk ya liquid ya. Untuk posisi spotnya, posisi spot ada di angka 2619, 2552 dan 2464 ya. Oke, selanjutnya sih ya mungkin wejangan aja ya. Wejangan untuk para newbies, hati-hati dengan ya bagi sekarang semakin banyak lah orang yang ngomong tuh enaknya aja gitu. Wah, market harus begini. BTC bakal segini ke tanggal sekian bakal segini. Nggak kapok gitu ya. Ya nggak kapok dengan di 2024 udah banyak sekali yang hancur-hancuran ya. Jadi hati-hati, you are what you consume. Kalau lu konsumsi informasi sampah ya porto lu nggak akan jauh dari sampah gitu ya. Ya hati-hati aja gitu, dan jangan sampai gampang kasarnya tuh ya kemakan dengan statement-statement yang tidak ada penjelasannya begitu. Kayak contoh aja kemarin gitu ya, gua nggak tahu kenapa gua inget banget yang itu tuh, kita baru bahas di tanggal 27 ya. Di tanggal 28-nya atau berapanya tiba ada yang komen apa kasarnya, ini justru pola bullish gimana gitu ya. Lu coba tanya siapapun yang ngerti TA, bearish spinning top itu nggak pernah hal bullish, nggak pasti bakal drop ya, bisa aja ada fake out kok bisa, tetapi nggak pernah ceritanya kalau keluar bearish spinning top orang ye ini bullish, nggak pernah ada. Tapi ya begitulah, kadang-kadang orang cuma apa ya, kadang-kadang mungkin ya kalau gua rasa ya, orang-orang yang cuma komen, wah ini tuh bullish, BTC bakal begini, itu cuma keinginan mereka. Mereka nggak ngerti, mungkin nggak ngerti sama sekali TA begitu ya. Atau bahkan lebih parah lagi, dia ngerti tapi dia pura-pura nggak mau ngerti karena pengennya begitu. Itu hati-hati tuh orangnya seperti itu. Karena mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa deterministik.
Gitu, bahasa-bahasa yang sepertinya udah pasti begini, masa sih lu nggak tahu? Kasarnya kayak gitu loh. Padahal salah total, gitu ya. Udah salah total kan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa, gitu loh ya. Akhirnya terjadi koreksi kan diem, gitu kan. Nah itu yang harus ya kita harus berhati-hati, begitu karena tidak ada pertanggungjawabannya ya. Asal nyablak di market tanpa fakta data statistik itu tidak ada pertanggungjawaban, begitu. Ya, jadi at the end of the day harus elu yang bisa menjadi filter. Kita sudah sering bahas ya. Di zaman modern seperti ini, ya informasi itu sudah tidak berharga. Kenapa? Karena itu udah terlalu banyak. Begitu. Kalau zaman dulu oke, lu nyari informasi itu susah ya. Wah, harus ke perpus begini begitu ya. Zaman dulu nggak ada Google ya. Lu harus cari buku, lihat buku begitu ya. Tapi di waktu bersamaan, buku tuh bisa lebih dipertanggungjawabkan, begitu kan? Nah, karena kalau internet, wah banyak sekali news-news, ya bukan news lah, info-info yang bullshit saja, benar-benar bullshit, nggak ada dasar faktanya. Nah gitu, cuma orang berpendapat tapi sok yakin gitu. Nah itu banyak sekali di internet. Jadi hati-hati. Makanya gue bilang zaman sekarang lebih berharga filter dibandingin informasi, karena terlalu banyak informasi yang beredar. Nah hati-hati kalau sampai lu mengkonsumsi informasi yang sampah, sama kayak lu minum air kotor begitu loh. Ya lu minum air yang gak difilter, silakan coba minum seminggu terus air ini apa namanya, air yang lu ambil di sumur. Itu lu nggak sakit perut udah luar biasa kan. Nah lu butuh filter, sama di market juga lu butuh filter. Banyak sekali informasi-informasi itu yang bullshit, yang nggak ada gunanya sama sekali, yang malah bikin lo akan tersesat. Begitu. Jadi hati-hati. Ya, dan cara paling gampang untuk melihat ini bullshit atau enggak adalah dia deterministik. Pasti begini. Tidak mungkin begitu. BTC nggak akan lagi sentuh ini, nggak akan sentuh lagi itu. Dari mana itu datanya? Tidak akan sentuh mana? Kalau nggak ada datanya itu semua ngedukun. Ya, jadi itulah ya untuk para newbies, hati-hati. Kalau gue perhatiin di sosmed makin merajalela dan di komen pun mulai meningkat orang-orang yang deterministik, yang kayak tahu aja besok market mau kemana. Itu jangan didengarkan kayak begituan. Ya, semua itu bentuknya probability. Ya, probability. Tidak ada yang 100%. Kalau ada yang 100% udah ya. Ngapain kita capek-capek TA kalau 100% gitu ya. Udah aja kita tinggal ikutin satu dukun yang akan bawa kita kekayaan infinity. Nggak ada kan. Selalu dukun ujung-ujungnya mengecewakan kan. Ya karena tidak ada orang yang tahu masa depan seperti apa. Ya. Eh, apa namanya, satu-satunya kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri ya. Itu quote dari Pliny the Elder ya, seorang itu kan jenderal atau laksamana di zaman Roma ya, pokoknya petinggi orang Roma zaman dulu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.